Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan masih muqaddimah dari kitab Maraqil Ubudiyah, tingkatan-tingkatan seorang abid, seorang ahli ibadah, dari pengarang Syekh Nawawi Al-Bantani yang mensyarai dari kitab Bidayatul Hidayah. Setelah memuji kepada Allah SWT, kemudian beliau menyatakan wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadur Rasulullah wa abdihi wa ala alihi washabihi min ba'dihi. Beliau mengurai dari sholawat ini adalah khairi khalqih, sebaik-baik ciptaan dari Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kafatil khalqi, dari seluruh ciptaan Allah, syahibul manaqib, karena itu beliau memiliki sikap manaqib, cerita sejarah Rasulullah itu yang sangat terpuji. Keterpujian Rasulullah itu kemudian dinadzamkan di dalam satu syair yang ini banyak dibaca di beberapa berjanji atau dalam hikayat-hikayat sirah nabawiyah. Apa nadzam yang ada? Lam yahtalim qaddun toha mutlaqon abada wa ma sana aba aslan fi mataz zaman. Tidak pernah bermimpi keluar sperma mani sama sekali dari sang toha, dari Rasulullah, mutlaqon selamanya, ya. Dan beliau tidak pernah menguap sama sekali di sepanjang zaman. Ini saking luar biasanya Rasulullah. Seseorang kalau tidur banyak pikirnya tidur. Kalau anak muda sekarang mau tidur membayangkan, sehingga maaf sampai mimpinya itu mimpi basah. Kalau Rasulullah tidak pernah seperti itu. Menguap di depan umum, membuka mulutnya juga tidak. Minhu tawabu falam tahrib wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihil hasan. Terhadap diri beliau hewan-hewan mendekati, bukan lari dan tidak pernah hinggap. Seekor lalat pun selamanya di tubuh beliau yang sangat bijismihil hasan, yang badannya bagus, tegap, ganteng, ya, handsome, senyumnya dan semuanya. Kalau kita ketemu anjing saja lari, ya, kalau beliau semua binatang menyayangi beliau. Bi khalfihi ka'amamu ru'yatan thabbatat wala yura atharu baulin minhu fi'alan. Di belakang tubuh beliau sama seperti di depan beliau dalam hal penglihatan secara tetap.
Beliau tahu apa yang di belakang, apa yang di depan, sehingga beliau itu adalah orang yang cermin dari segala cermin. Jadi al-mir'ah alal mir'ah, semua dari sisi manapun kepada sahabatnya itu beliau tahu. Ya, wala yura atharu baulin minhu alanin, dan tidak pernah terlihat bekas air kencing dan beliau secara nyata. Karena beliau adalah maksum, sehingga kencingnya pun tidak kelihatan dan tidak ada baunya, dan beliau adalah orang pilihan Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yuradhilluhu fi syamsi dhufatan, dan hati beliau tidak pernah tidur. Terus zikir bil qalbi darul anjuman ya. Meskipun mata terkadang dapat mengantuk, ya namanya manusia, beliau tetap mengantuk. Wala yuradhilluhu, dan tidak ada bayang-bayang. Misalkan ada matahari, maka tidak ada bayang-bayang dirinya, karena matahari tunduk kepada beliau. Itu kelebihan beliau ya. Dan orang tidak bisa melihat meskipun cerdas. Kita fahu qad alana qauman idza jalasu, kedua pundak beliau sungguh melebihi tinggi orang-orang. Artinya beliau cukup tinggi. Ya, dadanya bidang, orangnya gagah dan ganteng. Indal biladi sif yada bi muhtaninin, ya, beliau adalah sangat sifatnya ketika lahir sudah kelihatan sebagai orang yang sangat baik. Yada bi muhtaninin, dan sudah lahir pun sudah berkhitan. Itu Bapak sekalian. Kalau kita umur berapa ya? Umur di kelas 3, kelas 4 baru khitan. Hadil khosaisu faqfadha takun aminan min syarinarin wa syurokin wa min mihan. Inilah beberapa keistimewaan, maka hafalkanlah, maka engkau menjadi aman. Aman dari kejahatan api dan pencuri, dari aman bencana. Dari ini adalah puji-pujian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas khairi khalqihi, yaitu beliau adalah sebaik-baik dari ciptaan. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Karena itu kalau sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarga dan kepada para sahabat. Amma ba'd, ya. Fa'lam ayyuhal haris, setelah berucap bersyukur dan bersalawat, maka ketahuilah wahai orang yang sangat menginginkan, artinya kita sedang belajar ilmu, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kalau belajar itu mustahid, harus sungguh-sungguh, al-muqbilu ala tibasil ilmi, yang fokus untuk mempelajari, menukil ilmu-ilmunya, ay istifada minal muallim, yaitu memperoleh dari seorang gurunya. Jadi ini sifat dan adab seorang mencari ilmu seperti itu. Wa bi nushatin iftinanil ilmi binunin thumma sodi ay iftiyatihi, dan di sebagian naskah disebut isnanil ilmi, berburu ilmu, dan itu dengan huruf nun kemudian huruf sad, yaitu artinya mencari dan berburu ilmu. Fakhina idzin subbihal ilmu bisoidi fi kauni kulli yastaju ilal hilati wasyasah. Maka ketika berpijak pada naskah, ya, artinya naskah ini katakan Marokil Ubudiyah, maka kita harus mempelajari. Diistilahkan di sini adalah memburu, seperti kita sedang berburu binatang, kan jeli, harus mengikuti, ya. Dan itu semua memerlukan ilal hilati wasyasah, membutuhkan strategi dan siasat.
agar kita belajar itu menjadi ilmu nafi dan nempel di dalam diri kita. Al-mudhiru min nafsihi, kemudian yang menampakkan dirinya. Bapak Ibu sekalian, cara menuntut ilmu menurut ini masih muqaddimah ya dari Imam Ghazali, kemudian disarai oleh Imam Nawawi, adalah wasidqur rahbah. Harus ada keinginan yang benar. Iqbali artinya fokus terhadap menuntut ilmu, wafatut ta'atusi, dan akan dahaga melampaui batas kita sang pengelana mencari ilmu. Jadi seperti Bapak, kita seminggu 3 kali ngaji kitab tasawuf ini adalah kita adalah farotul taktus, yaitu kita dahaga menuntut ilmu, maksudnya itu. Dan ini sangat kita rindukan, siddatul istidai ilahi, yaitu untuk mencari ilmu itu. Maka annaka in kunta taksida bi talibil ilmi munafasah, maka jika kalau dirimu bertujuan untuk menuntut ilmu bil munafasah, untuk bersaing, saya harus lebih pintar dengan guru saya harus lebih pintar dengan teman saya, ya. Maka dengan demikian ini adalah airrohbati fit tafarudi bil ilmi li annahu nafisun jiddan. Keinginan untuk bersendirian dalam berilmu paling baik, karena sungguh hal itu sangat berharga sekali buat mereka, buat dia. Maka prinsipnya niat yang ingin menang-menangan tidak boleh. Begitu juga wal muhabahah, dan saling membanggakan diri. Oh, saya ahli tafsir, saya ahli hadis, yang lain apa? Kalau ilmu hadis belajarnya ke saya, maka tidak boleh. Ya, ail iftikharil ladzi wa ta'adzumu, yaitu bersikap membanggakan diri dan meremehkan, menyombongkan di hadapan orang lain, tidak boleh. Wa taqaddamu 'alal aqran, dan mengungguli atas rekan-rekan. Saya sebagai pemenang, yang lain itu maaf bodoh, saya yang paling pintar, juga enggak boleh. Ail amsalil ladzi yu'adilun fi talabil ilmi, di antara orang-orang yang menuntut ilmu itu kita tidak boleh menyombongkan. Wastimalatu wujudin nas, ya, dan mencari kecondongan untuk mendapat perhatian manusia. Niatnya menuntut ilmu seperti itu juga enggak boleh. Wajibul hutamid dunya, nuntut ilmu dengan ingin mengumpulkan dunia, harta, ya, au mata'ud dunya alladzi yashiru akhiruhu faniyan, ya, dunia yang akhirnya menjadi yang fana ini, ya, ini tidak boleh. Begitu juga mencari ikrama inda sultan, agar dipuji kepentingan kita di hadapan sultan, pemerintah, atasan kita, itu juga nggak boleh. Menuntut ilmu yang karena niatnya adalah hal-hal lain itu tidak boleh, kecuali memang untuk Allah. Maka fa anta sa'a fi hadhihi dinaka wa ihlaki nafsik, maka sejatinya kamu adalah orang yang berusaha dalam merobohkan agamamu dan wa ihlaka nafsik, maka sesungguhnya engkau akan dirusak, dihancurkan karena ilmu itu, karena niatmu adalah tidak baik. Bi iqbalika ala adzabillah, dan oleh itu maka murka Allah akan menghampiri bagi orang yang thalabul ilmi dengan niat-niat tadi. Bangga, ingin kaya, ingin menang, ingin dihormati, maka tidak boleh. Dan orang seperti ini adalah wabai akhiratika bidunya wasofqatuka, dan orang seperti ini adalah orang menjual akhirat dengan dunia,
dan ilmu itu dijual belikan, ay aqad akduka fi dzalikal bai' khosirah ay qasid au naqisah, maka orang ini memperdagangkan ilmu, maka sesungguhnya dia berkurang, ya, dan dia adalah orang yang rugi. Li'anna dunya fi muqabalati thawabil akhirah la syai'a, karena sesungguhnya kalau dunia dibandingkan dengan akhirat itu enggak remeh, enggak sebaini. Tidak bisa dibandingkan dunia yang remeh dengan urusan akhirat. Hanya berilmu, kemudian dengan ilmunya dia menghargai dirinya. Ya, kalau ngundang saya ceramah, tarifnya sekian, maka sesungguhnya ini adalah waba'un akhirataka bidunyaka. Ya, ini berarti memperjualkan, mengganti urusan akhirat dengan urusan dunia, dan ini tidak ada harganya. Maka watijaruteka ba'iratun, orang seperti ini perniagaannya adalah perniagaan yang ba'irah, yang gagal. Ay halikatun la khaira fiha, karena dia akan bisa halak, yang bisa membinasakan, dan tidak ada kebaikan orang yang memperjualkan ilmunya itu. Wa hadza kanatu min adamin naf'i bidzalikal ilmi, ini sebagai kiasan dari ketiadaan manfaat ilmu yang diperjualbelikan. Maka dengan demikian, ya, untuk kita ya yang ngajar-ngajar ini loh, ya pokoknya ngajar aja deh. Urusan rezeki kan keteko-teko dewi, ada yang ngatur, ya, jangan sekali hadir berapa dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, wa'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika, dan gurumu sebagai orang yang membantu dirimu atas segala maksiatmu itu, dan sebagai sekutu bagi kerugian dirimu. Jadi guru yang ngajari, wis toh kamu nyari ilmu, niatnya golek duit, nah, itu sama saja gurunya ngajari yang nggak baik. Gurunya ikut rugi, ya. Wa kaba'in suf saifin min qati'it tariq. Ini seperti guru yang memberikan pedang kepada pembegal di tengah jalan. Ya, sudah orang pembegal dikasih pedang, ini tak kasih pedang, kamu bunuh orang lain. Karena kan gitu. Jadi guru yang ngajari tidak benar untuk memperjualkan ilmunya itu seperti guru yang memberikan pedang kepada pembegal, ya. Mimpi makna lami, yaitu artinya kalimat mim dengan makna lam, artinya dia tidak ada manfaat. Kama qala, seperti yang disabdakan Rasulullah, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikal lahu fiha. Siapa saja yang membantu atas suatu kemaksiatan walaupun dengan sepenggal kalimat, maka ia adalah sebagai sekutu dalam kemaksiatan itu. Jadi kita, ya, yang punya pesantren, yang punya jadi guru, jadi madrasah, ya niat saja untuk taklim wal muta'alim, belajar dan mengajar saja. Tidak usah dinuatkan untuk mencari duit karena ngajar. Di dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin wa wadhi'al ilmi 'inda ghairi ahlihi. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi seorang muslim dan muslimat, dan meletakkan ilmu pada orang yang tidak ahlinya. Wa wadhi'al ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanaziril jawahir wal lu'lu' wad dhahab. Seperti orang yang mengalungkan babi, ya, khanazir, ya, dengan permata, mutiara dan emas. Seseorang yang belajar ilmu karena tidak mengajar ilmu karena tidak ikhlas,
seperti sedang membuat permata perhiasan di dalam dadanya dikalungkan, tapi bukan emas dan permata, tapi astagfirullah, naudzubillah, babi. Di sini disebutkan khinzir, babi. Naudzubillah. Bapak sekalian ya, kita niat saja bismillah. Ain wadi'al ilmi fi ghairi mawdi'il dzalimun, maksudnya adalah sesungguhnya orang yang meletakkan ilmu bukan pada tempatnya adalah menjadi orang yang zalim. Fayajiba ayyakunal alima nasihan fi jamil umur, maka wajib keadaan orang alim sebagai orang yang tulus di dalam urusan berilmu itu. Orang alim harus ikhlas. Yu'amilu kullu nasi ala hasabi halihi, ia memperlakukan setiap manusia sesuai dengan keadaannya. Ya, kat tabibi yu'aliju kulli marid bima yunasibu illatati, seperti dokter yang tahu penyakit kepada yang orang yang marid, dikasih obat sesuai dengan penyakitnya. Jangan dikasih obat yang tidak sesuai dengan penyakitnya. Sakit kepala kasih obat perut, mestinya obat kepala dikasih diare, ya tambah tidak pas. Nah, dokter, guru itu seperti itu, ngajari muridnya sesuai dengan ukurannya. Kalau sakit ke dokter, kalau sakitnya urusan hati mental, maka suluk, maka bertorekoh, maka zikir. Kalau sakitnya fisik ke dokter, kalau sakitnya psikis, ingin mendekatkan diri pada Allah, nggak ada jalan lain kecuali bertorekoh. Karena itu yang bisa menghantarkan untuk memperbaiki tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi, yang membersihkan jiwa dan membeningkan mata hatinya. Wari'an Ma'rufil Al-Kharqi, diriwayatkan oleh Syekh Ma'ruf Al-Kharqi annahu qala. Apa? Beliau secara singkat, tatkala meninggal dunia Syekh Abu Yusuf, ya ini adalah temannya satu angkatan lebih tinggi dari Syekh Ma'ruf Al-Kharqi dan muridnya Imam Abu Hanifah, tidak seorang pun dari manusia yang menghadiri jenazahnya, karena sejujurnya adalah beliau termasuk di dalam urusan penguasa. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, untuk kita semua, dia ilmuwan, dia alim, dia ulama, tapi menghamba kepada penguasa. Nah, dalam posisi spiritual seperti ini, waktu ketika wafat, tidak ada orang yang taksiyah. Lalu faraitu fil manam qabla ayyud fana, lalu saya melihat di dalam tidur saya, artinya Syekh Mahmud Al-Kharqi itu tidur sebelum beliau dimakamkan. Lalu saya berkata kepada beliau, ma fa'ala lebika, apa yang telah Allah perbuat kepada anda? Qala ghafarul rabbi, apakah Allah telah memberi ampunan kepadamu? Beliau mengatakan iya. Qultu bimadza, dengan sebab apa? Qala binushi lil muta'allimin, dengan sebab ketulusan saya kepada para murid-murid saya. Saya jadi guru, tidak pernah minta duit kepada murid saya, tidak pernah menarget kepada murid saya, tidak kemana-mana minta kepada muridnya. Alumni-alumninya dikumpulin dimintai duit. Nah, kemudian beliau diampuni. Fantabahattu minan naum fasahadat janazah, lalu saya terbangun tidur dan saya segera menghadiri jenazah tersebut, karena ternyata beliau sudah diampuni Allah. Memang beliau alim tapi terlalu dekat dengan pemerintah, tapi beliau ngajar murid-muridnya dengan ikhlas, kemudian dia diampuni dosanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dengan izin Allah, berapa sebulan yang lalu ya,
diizinkan saya ke makamnya bersama jamaah ya, ke Syekh Ma'ruf Al-Kharqi di Baghdad. Makamnya di pegunungan tinggi, ya masjidnya tinggi, di atasnya ada miniatur, tapi sesungguhnya ada makamnya itu di bawah. Oleh juru kuncinya kami sempat alhamdulillah dibawa langsung di depan makamnya. Sebelah makam itu ada tempat munajatnya, khalwatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya muridnya beliau, dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi adalah dinisbatkan dari orang Nahdlatul Ulama yang bertasawuf, ya ngikutnya itu adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Imam Muzani. Dengan seizin Allah, beliau yang menurunkan ilmunya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, juga Syekh Ali Saqati, juga kepada Junaid Al-Baghdadi. Jadi ada kira-kira 120 tahun dari Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Ma'ruf Al-Kharqi. Ini guru yang luar biasa dan makamnya ada di Irak. Alhamdulillah ya, kita dari Irak hari terakhir pulang, ya ketua Hamasnya dibunuh oleh Israel. Irak, Suriah, Yordan, Iran marah, di mana-mana terjadi demonstrasi. Kita waktu demonstrasi itu sudah menuju ke mana? Ke bandara. Dan di bandara di situ apa? Seluruh mobil dikosongin, seluruh kap mobilnya dibuka, kemudian dilihat karena takut ada pengeboman baru. Di hari terakhir menjelang kita pulang itu, alhamdulillah Allah memberi kesempatan kami aman, tapi pulangnya tidak aman. Dan sekarang lagi di hall lagi, tidak ada penerbangan ke Irak. Jadi kita diberi oleh Allah kemudahan dan Allah memberi kesempatan kami untuk berziarah ke Syekh Ma'ruf Al-Kharqi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Husain. Makam-makamnya itu ada banyak sekali, termasuk Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Maka dengan demikian, untuk sebaliknya, wa in kanat niyataka wa qasduka bainaka wa bainata wa ta'ala min talabil ilmi hidayah, maka sebaiknya kamu menuntut ilmu itu adalah untuk mendekatkan dirimu dan dengan Allah, dan menuntut ilmu itu agar mendapatkan min talabil ilmi al hidayah. Ya, demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tentang niat-niat yang baik dalam ilmu kita akan kaji insya Allah di Selasa yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, kesalahan saya. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah membimbing kita dan kita semua mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.